Oke, selamat sore adik. Selamat sore, Kak. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama kakak adalah Anju Jupiter Sinaga, merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Yang dimana saat ini kakak ingin nih memberikan suatu layanan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi kepada adik. Nah, jadi sebelum kita melakukan konseling ini, ada baiknya nih kakak mengenal kamu dulu ya, adik. Tolong perkenalkan nama kamu, umur, dan juga alamat kamu saat ini. Oke, Kak. Nah, baik, Kak. Terima kasih. Nama saya Anggi Hayani Damanik, umur saya 19 tahun, Kak, dan alamat saya di Serbelawan, Kak. Oke, jadi kakak bisa manggil kamu dengan adik Anggi ya. Iya, Kak. Oke, baik. Nah, sebelum itu adik nanti kakak minta maaf atau minta izin gitu karena mungkin ada nanti suara-suara yang mengganggu dikarenakan kakak juga berusaha untuk mencari jalan supaya kita baik dalam melakukan konseling ini. Nah, untuk kita lebih lanjut lagi, mari kita berdoa dulu adik. Nah, doa yang kakak bawakan itu adalah menurut ajaran agama Kristen. Nah, jikalau adik adalah non dari Kristen, bisa berdoa menurut ajaran dan agamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kesempatanmu hari ini Tuhan, di mana Engkau masih boleh memberikan kami kemuliaan begitu luar biasa, sehingga kami boleh berkumpul di via Zoom ini Tuhan, yang di mana kami akan melaksanakan suatu layanan dalam konseling traumatik, yaitu tentang teknik desensitisasi Tuhan Yesus. Bapak yang baik, biarlah teknik ini menjadi berkat bagi hamba dan juga berkat bagi konseling hamba, yaitu Anggi. Biarlah konseling ini berhasil untuk memudarkan ataupun meminimalisir rasa-rasa kecemasan yang adik Anggi rasakan atau adik Anggi alami saat ini, sehingga berkat bagi Anggi juga bisa bermanfaat bagi hamba. Terima kasih Bapak, hadirlah pada saat ini, bimbing kami sampai kami selesaikan baik sehingga membentuk karakter kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Amin. Oke, baiklah adik. Jadi agar kamu juga mengerti apa itu teknik desensitisasi yang kita lakukan ini, di sini kakak sedikit nih mau memberikan suatu informasi terkait teknik ini. Yang dimana jadi sebenarnya teknik desensitisasi ini adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu. Nah, jadi teknik ini dilakukan untuk meminimalisir rasa-rasa takut itu, rasa-rasa cemas itu, ataupun rasa-rasa yang tidak menyenangkan itu terkait aktivitas-aktivitas adik itu. Nah, kemarin kan adik sudah menghubungi kakak bahwasannya adik itu fobia terhadap darah. Dikarenakan ada suatu kejadian gitu yang membuat adik itu merasa trauma hingga saat ini. Nah, jadi kakak ingin memastikan lagi apakah adik benar-benar takut atau tidaknya terhadap darah. Nah, coba adik jelaskan kembali secara detail kepada adik, kakak persilahkan. Oke, Kak. Baik, terima kasih. Nah, jadi pernyataan dari Kak Anju itu benar, Kak, bahwasannya saya memang takut dengan darah gitu. Karena pada saat itu, Kak, pada waktu itu saya pernah pergi bertamasya ke rumah nenek saya. Nah, pada saat itu saya melihat begitu banyak nih, Kak, darah berceceran di aspal gitu ya, Kak, di jalan raya. Pertama saya nggak sadar nih, Kak, itu darah gitu, bahwa itu ada darah orang kecelakaan. Jadi pada saat itu, Kak, saya tuh nggak jelas ya lihat orangnya. Karena di situ orang tersebut dikerumuni oleh orang-orang yang ada di situ. Tapi saya nampak jelas bahwasannya badan dari si korban tersebut itu terlumurin darah, Kak. Bahkan nampak jelas lah, Kak. Jadi beberapa hari dari situ, Kak, saya terus kepikiran, terus sampai saya lemes, terus kalau saya ngeliat darah, saya jadi takut. Bahkan kalau saya makan sampai detik ini, kalau saya ada berhubungan dengan darah, saya tuh sama sekali nggak selera, Kak. Bahkan saya bisa nggak makan cuman karena saya ngeliat darah. Itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih adik yang sudah memberikan kembali secara detail cerita yang adik rasakan ataupun cerita yang adik alami sehingga adik merasakan fobia ini sampai saat ini. Nah, jadi adik tadi sudah menjelaskan lagi kembali secara detail. Nah, coba nih kakak ingin kamu mengurutkan dari awal hingga akhir rasa ketakutan kamu itu adik. Rasa dari awal sampai rasa yang paling tidak kamu takutin.
kepada adik, kakak persilakan. Oke Kak, baik terima kasih. Yang pertama Kak, ketika saya berencana nih Kak, saya berencana mau pergi ke rumah nenek saya. Saya tuh terus membayangkan kejadian itu Kak, kalau saya di kendaraan tuh kan Kak, saya kayak, ih itu bakal terjadi lagi nggak ya gitu Kak. Baru yang kedua, ketika saya beranjak dari rumah saya selalu merasa takut. Takut hal itu terjadi lagi dan saya melihat itu gitu. Yang ketiga Kak, ketika saya berkendara atau saya ada di kendaraan, saya jadi takut melihat kejadian tersebut. Bahkan kalau ada kejadian seperti itu, saya langsung ngelak gitu Kak. Kalau bisa saya jangan nampak gitu. Selanjutnya Kak, yang keempat, ketika saya ke rumah nenek, saya jadi takut melewati jalan yang kemarin itu terjadi kecelakaan. Tepat saya melihat bececeran darah itu Kak. Selanjutnya Kak, yang kelima, ketika saya makan, saya selalu berpikir darah dan tidak selera makan. Jadi ketika saya ngelihat hal-hal yang berhubungan dengan darah, otomatis saya bakal mengingat lagi fobia-fobia saya itu. Jadi terakhir saya nggak selera makan, bahkan saya sampai ngerasa lambung saya sakit gitu Kak. Yang terakhir yang keenam Kak, sampai pada saat saya tidak bisa mengendalikan fobia saya. Contohnya Kak, ketika saya melihat darah banyak di luar keluar dari kepala atau dari tubuh lain, atau ibu sedang melahirkan, saya bisa-bisa kayak mau ngerasa mau pingsan gitu Kak. Itu menurut saya hal yang paling ekstrim yang pernah saya alami ketika saya fobia darah. Seperti itu sih Kak. Oke, baik adik Anggi yang sudah mengurutkan kembali dari awal sampai akhir daripada kejadian yang adik lakukan ataupun yang membuat hal-hal itu menjadi fobia. Sedikit mau kasih kakak tambahin, memang benar ketika kita fobia itu pasti ada efek-efek sampai kita rasakan. Bahkan ada yang pingsan, ada yang mungkin dia jadi gagal fokus dan lain sebagainya. Nah, jadi saat ini kakak sudah tahu ya adik bahwasannya keenam hal tersebut yang membuat adik itu terus merasa ketakutan hingga saat ini dengan darah. Nah, jadi kita akan memulai melakukan desensitisasi ini ya, Dik. Seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, bahwasannya di mana teknik ini kita lakukan guna untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, berupa kecemasan dengan mengkondisikan respon berlawanan, agar adik Anggi tetap merasa nyaman dengan keadaan adik Anggi. Nah, di sini kakak menginginkan adik ya untuk bisa duduk atau cari posisi yang paling nyaman. Nah, adik bisa bersandar ataupun adik bisa berdiri tegak. Bagaimana lah menurut adik itu merasa nyaman dan rileks. Oke adik, coba kakak persilakan dulu. Adik cari ambil posisi. Sudah Kak? Oke. Nah, jadi di sini kakak akan menginstruksikan dengan pelan-pelan dan adik Anggi bisa mengikuti apa yang akan kakak instruksikan kepada adik. Apakah adik Anggi siap? Siap Kak. Oke, baik. Nah, pertama, adik Anggi pejamkan mata adik secara perlahan-lahan. Pejamkan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, tarik napas lewat hidung. Tahan sebentar adik. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik napas lewat hidung. Tahan sebentar. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi adik, tarik napas lewat hidung. Tahan sebentar. Keluarkan dari mulut. Oke. Selanjutnya coba adik bisa periksa nih kembali dari ujung rambut adik hingga ujung kaki adik. Bagian tubuh mana yang adik merasa sakit atau kurang nyaman dik. Lalu jika ada yang merasa otot pada tubuh tegang adik itu coba dilemaskan dahulu. Adik bisa goyangkan kepala, kaki, tangan, badannya agar semua rileks dan tidak tegang. Dan adik bisa membuka mata adik. Coba adik lakukan dulu. Apakah sudah siap adik? Sudah Kak. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi. Coba saat ini adik bisa pejamkan mata adik kembali. Pejamkan mata. Bayangkan bahwa adik itu sedang berada di tempat yang nyaman. Dan sedang duduk di satu taman yang sangat indah. Sejuk, asri, yang dimana itu membuat adik bisa senyum. Adik bayangkan kupu-kupu yang cantik. Adik bayangkan banyaknya sekali bunga di taman itu. Ada bunga mawar, bunga melati yang sangat indah.
yang buat adik itu semakin mudah tersenyum. Jika adik sudah merasa cukup untuk membayangkan itu, adik bisa membuka mata adik secara perlahan. Adik rasa bahagia, sejuk. Oke. Nah, jadi nanti adik di sini kakak akan menyebutkan beberapa kalimat ya, Dik. Jika di saat kakak mengucapkan itu, ketika adik merasa takut dan tegang, adik bisa kepalkan tangan adik seperti ini. Oke, kepalkan seperti ini. Dan jika tidak lepaskan tangannya, adik bisa menunjukkan 5 jari. Nanti Kakak akan menyebutkan beberapa kalimat. Jikalau setiap kalimat itu adik merasa takut, adik tetap harus kepalkan. Tetapi jika adik sudah mulai tidak takut lagi, adik bisa buka secara perlahan-lahan. Paham adik? Paham, Kak. Oke, nah sebelum itu coba diperiksa kembali lagi bagian tubuh adik tadi. Apakah jika masih ada yang tegang, coba dilemaskan lagi secara perlahan dari kepala, kaki, tangan, dan lainnya, Dik. Coba dilakukan. Sudah, Kak. Oke, baik. Baik, mari kita mulai adik ya. Ayo kita mulai adik. Coba dikepalkan tangan kanan adik seperti ini terlebih dahulu. Dan adik bisa tutup mata adik ya. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tenang, tidak takut dengan perjalanan ke rumah nenek adik. Adik tenang, tidak takut ketika ingin ke rumah nenek. Adik nyaman, rileks, dan tidak takut melihat darah. Jikalau adik sudah merasa nyaman, adik bisa membuka tangan adik. Oke. Nah, itu tadi adalah salah satu tekniknya, adik. Nah, di mana adik ataupun kita ini bisa melakukan lakukan seperti ini berulang kali ya, adik, agar adik tetap tidak merasa takut lagi. Bisa adik lakukan sendiri, apalagi di saat adik sedang stres atau banyak masalah, adik bisa lakukan sendiri dengan menutup kamar, matikan lampu atau lain sebagainya buat adik nyaman. Nah, jadi kita bisa untuk langkah terakhir dari teknik ini, adik. Tadi kita sudah kepalkan, sudah bayangkan. Sekarang untuk penutupnya, adik bisa tarik napas, tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Tarik lagi dari hidung, tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Sekali lagi adik, tarik napas, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, baik, terima kasih adik. Jadi itu adalah salah satu teknik desensitisasi adik, yang dimana teknik ini untuk mengurangi rasa cemas adik terhadap darah, baik dari darah apapun itu, dari kejadian apapun. Nah, ketika adik berencana mau pergi ke rumah nenek, ataupun adik terus membayangkan kejadian itu, ataupun ketika adik nih beranjak dari rumah adik selalu merasa takut terjadi hal tersebut kepada adik. Ataupun ketika adik di kendaraan, adik takut melihat kejadian tersebut. Ataupun ketika adik ke rumah nenek adik takut melewati jalan tersebut. Ketika adik makan, adik selalu terpikir darah dan tidak selera makan, sampai adik sudah tidak bisa mengendalikan fobia adik ini. Bahkan adik bisa sampai pingsan jikalau melihat fobia darah ini. Tapi adik tenang saja, mungkin itu semua bisa kita minimalisir dengan baik dengan adik melakukan teknik desensitisasi ini dengan mandiri di rumah bisa. Seperti yang kakak ajarin tadi, adik perlahan-lahan, karena desensitisasi ini hanya untuk seperti mengurangin. Jadi kalau adik bisa lakukan tiap hari pasti akan berkurang sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Seperti itu adik. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan teknik ini adik, dengan teknik desensitisasi ini, apakah adik masih tetap merasa trauma atau sudah berkurang rasa traumanya adik? Nah, baik, Kak. Kalau saat ini alhamdulillah ya, Kak, walaupun belum sepenuhnya kecemasan itu
hilang dari saya, atau ketakutan itu hilang, atau fobia itu hilang dari saya, setidaknya ada sedikit dari rasa fobia saya itu berkurang. Sesuai dengan kata Kakak tadi, mungkin saya bisa mengulangnya dengan perlahan-lahan agar rasa fobia itu hilang secara perlahan, Kak. Mungkin, segitu sih, Kak. Oke, baik. Puji Tuhan, terima kasih Adik Anggina. Apa sih yang Adik pikirkan setelah Adik melakukan ataupun melaksanakan konseling desensitisasi ini bersama Kakak? Yang, saya rasakan, Kak, yang pastinya, yang saya pikirkan tadi ya, Kak, pikirkan atau Iya, yang Dik. saya pikir awalnya saya takut, Kak, takut sekali gitu dengan darah, tetapi karena adanya Kakak, saya juga menghubungi Kakak untuk melakukan konseling ini karena saya tahu kalau Kakak itu adalah salah satu mahasiswa konseling ya, di mana di sini saya ingin sekali untuk mengurangi rasa fobia ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang, rasa fobia saya berkurang walaupun belum sepenuhnya itu hilang, Kak. Oke, baik. Mungkin ini menambah wawasan Adik juga ataupun menambah lebih lagi semangat Adik. Nah, jadi tadi Adik sudah, apa yang Adik pikirkan sudah Kakak tanyakan. Nah, Kakak ingin bertanya lagi nih, jadi apa yang Adik rasakan setelah kita melakukan, konseling desensitisasi ini, Adik? Yang saya rasakan yang pastinya sangat senang sekali sih, Kak, di mana di sini saya mendapat pengetahuan baru dari Kakak, saya bisa mengetahui bahwa teknik desensitasi ini bisa membuat saya lebih tenang, lebih mengurangi rasa ketakutan saya, juga, dengan darah ya pastinya, Kak, dan itu pasti sangat berkurang, sehingga saya bisa lebih berani lagi, Kak, untuk melihat darah, karena dengan walau bagaimanapun, karena di tubuh saya juga ini banyak darah gitu, jadi saya harus bisa berani, gitu sih, Kak. Benar sekali, Adik, memang benar. Fobia itu tidak bisa kita buat, "Ah, aku fobia sama ini aja lah, aku fobia sama sini saja ini ah." Tidak. Fobia itu terjadi ataupun kerap sekali timbul karena ada satu kejadian yang membuat adik trauma seperti yang diceritakan tadi. Ada juga nih, ada loh teman Kakak yang dia itu fobia sama jarum pentol, Adik. Dia fobia karena jarum pentol karena apa? Karena setiap kali dia masukkan ini, jilbab seperti ini, dia selalu kena ini. Jadi dia fobia sama hal itu. Walaupun benarnya cuma sekecil sekecil aja, tapi fobia itu tidak memandang kecil, besar, ataupun halnya gitu. Oke, jadi sikap apa sih yang bisa Adik berikan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini, Adik? Yang pastinya saya akan berusaha, Kak, untuk membuang jauh-jauh rasa fobia saya dengan saya terus, melakukan kegiatan teknik desensitisasi ini, Kak, dengan mandiri mungkin nanti, Kak, dengan langkah-langkah yang sudah Kakak berikan. Oke, baik, Adik. Jadi tindakan apa nih yang akan Adik lakukan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini, Adik? Mungkin, Kak, mungkin dari hal kecil ya, Kak, mungkin kalau ketika saya, terkena pisau mungkin selama ini saya bakal merasa takut dan langsung saya cuci. Mungkin dengan ini saya harus berusaha lebih tenang, lebih rileks untuk membersihkan darah saya ketika, saya terkena luka mungkin. Oke, baik, Adik. Jadi tanggung jawab apa nih yang Adik bisa kembangkan dari konseling desensitisasi ini, Adik? Yang pastinya saya bisa menerapkan nih, Kak, menerapkan langkah-langkah yang sudah Kakak berikan kepada saya, karena kan pada intinya saya belum sepenuhnya itu, Kak, hilang rasa fobia saya. Mungkin dengan saya bisa menerapkan lebih baik lagi, saya bisa menghilangkan rasa fobia saya. Mungkin itu sih, Kak, tanggung jawab saya. Oke, baik, Dik. Terima kasih nih Adik sudah memberikan tanggapan Adik, respon yang cukup baik. Jadi mungkin sampai sini saja pertemuan ataupun konseling kita hari ini, Adik. Kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada Adik. Jadi sebelum kita nih menutup kembali kegiatan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, dan doa yang Kakak bawakan ini adalah doa menurut ajaran agama Kristen, dan Adik bisa berdoa menurut ajaran agamanya jika di luar agama Kristen. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini buat masih tercurah di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga aktivitas ataupun kegiatan kami saat ini konseling traumatik yang mana merupakan teknik desensitisasi dapat kami lakukan dengan baik sehingga bermanfaat bagi kami dan juga kepada adik Anggi terkhususnya Tuhan. Hamba berharap agar adik Anggi Tuhan bisa lebih semangat lagi dalam melakukan teknik ini supaya untuk dapat mampu untuk lagi dalam meminimalisir rasa takut, kecemasan, trauma yang dia peroleh, yang dia alami saat ini terhadap fobia terhadap darah Tuhan. Hamba yakin dan percaya Bapak, orang yang berfobia Tuhan Yesus sangatlah takut terhadap hal yang ditakutkan. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa adik Anggi adalah adik yang kuat, seorang adik yang
tegar dalam menghadapi hal apapun. Biarlah Engkau Tuhan memberkati adik Anggi dalam melakukan setiap lakunya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan rahmat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Oke, jadi kakak mengucapkan banyak terima kasih pada adik Anggi. Semoga dengan kita melakukan kegiatan ini, adik Anggi bisa mendapatkan hal yang sangat bermanfaat dan adik Anggi tidak takut lagi nih kepada fobia terhadap darah. Jadi kakak sudahi saja dengan mengucapkan salam, selamat sore dan salam sejahtera adik Anggi. Selamat sore, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, adik Anggi, terima